Memasuki tahun kedua pandemi COVID-19 di Indonesia, masalah keadilan dan ketimpangan akses vaksinasi terus mendapatkan sorotan. Sejumlah pejabat kabarnya telah memperoleh vaksin dosis ketiga atau booster di saat sebagian besar rakyat belum mendapatkan satupun jatah vaksin. Pekan lalu, pemerintah bahkan menggulirkan wacana vaksin penguat berbayar mulai awal tahun depan. Dalam surat edaran Kementerian Kesehatan, jelas disebutkan bahwa vaksin ketiga hanya dialokasikan untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan. Surat edaran yang ditujukan ke pemimpin daerah dan kepala Fasiankes juga menekankan penyebaran vaksin sesuai sasaran dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap fakta integritas tersebut. Faktanya, dalam proses vaksinasi, beberapa pejabat terbukti tidak memahami prioritas pemberian vaksin. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur dan seorang influencer misalnya, konon telah menerima vaksin Moderna. Moderna yang baru masuk Indonesia seharusnya hanya boleh untuk rakyat yang belum divaksin sama sekali atau dosis penguat bagi nakes. Kabar pejabat yang menerima vaksin booster pertama kali mencuat lewat Wakil Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palimbung. Awal Agustus, Frederick mengakui selain nakes, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Toraja Utara telah mendapatkan vaksin dosis ketiga. Belakangan, para pejabat lain diketahui telah menerima vaksin dosis ketiga. Kabar itu terkuak lewat video percakapan para pejabat yang bocor dan sempat disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 24 Agustus. Dalam video itu, sejumlah pejabat di hadapan Presiden Jokowi mengaku telah divaksin dosis ketiga. Percakapan itu berlangsung saat para pejabat berbincang dengan Presiden selama meninjau vaksinasi COVID-19 di SMPN 22, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam perbincangan itu, terdapat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Sejumlah pejabat saat itu mengaku mendapatkan vaksin dosis ketiga dengan vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Gubernur Isran Nur mengaku sudah disuntik vaksin dosis ketiga dengan Moderna. Sementara itu, Jokowi hanya terkekeh mendengar para pejabat dan mengaku belum mendapatkan suntikan ketiga karena masih menunggu merek Pfizer. Hari itu juga, rekaman percakapan tersebut dimuat sejumlah media online. Tak lama kemudian, rekaman video itu dihapus, lantas digantikan dengan rekaman video tanpa ada percakapan para pejabat. Juru bicara penanganan COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyesalkan pengakuan sejumlah pejabat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Siti Nadia menjelaskan sesuai edaran Kemenkes, vaksin booster hanya diberikan kepada nakes maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua. Ciri-ciri start para pejabat terkait vaksin booster diakui Siti Nadia menjadi evaluasi Kemenkes untuk memperbaiki sistem dan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan berbagai pihak. Seakan lempar tanggung jawab, Siti Nadia menegaskan distribusi vaksin COVID-19 di lapangan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebagai rakyat jelata, bisa apa kita dalam menanggapi kabar bagi-bagi vaksin dosis ketiga di kalangan pejabat tanah air? Bayangkan, pejabat kita ini garda terdepan loh di pemerintahan, misalnya harus rela melakukan kunjungan kerja ke daerah di kala pandemi. Belum lagi, agenda rapat di hotel-hotel demi membahas kebijakan, sekaligus mengejut pariwisata turut menimbulkan resiko tertular COVID-19 bagi Bapak Ibu pejabat kesayangan rakyat. Artinya, alangkah baiknya kabar vaksinasi penguat dosis ketiga bagi pejabat tak perlu ditanggapi dengan terlalu heboh, apalagi sampai marah-marah. Masyarakat jangan keburu iri dulu ya. Siapa suruh nggak mencalonkan diri saat pemilu dan terjun ke kancah politik demi menjadi pemimpin dan wakil rakyat? Anggap saja vaksin booster dosis ketiga ini hak istimewa dan bonus yang layak didapatkan para pejabat yang sudah susah payah menjadi penyambung lidah rakyat.